Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan beribadah bersama dalam persekutuan ibadah firman dan doa. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita akan memohon kepada Tuhan pimpinan Roh Kudus-Nya. Kita bersyukur malam ini kita mendapat kesempatan kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah tengah minggu GKI Bungur dan Jemaat Pos Alam Sutra. Mari kita menyiapkan hati, kiranya melalui firman, ibadah firman dan doa pada malam hari ini kita boleh menerima berkat firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian. Kita mau berelasi, berbicara, bertutur kata, menyampaikannya melalui doa-doa kita. Kiranya marilah kita bersatu untuk mempersiapkan hati kita. Dan saya mengutip satu jaminan yang pasti dari firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, karena keberdosaan kita tak seorang pun, bahkan seluruh dunia tidak sanggup membayangkan, melukiskan, bahkan mengungkapkannya. Betapa hanya anugerah kasih Allah saja yang boleh menyelamatkan hidup kita. Kita mau menaikkan pujian kasih Allah dari KPPK nomor 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga, tak teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya.
dengan langit sebagai kertas batang pohon, sebagai pena air laut, sebagai dawat penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sepertinya begitu banyak pilihan dan kesempatan. Namun ingatlah Bapak, Ibu, Saudara, agar kita senantiasa memohon pertolongan dari Tuhan, agar kita dapat mengenal dan fokus pada pilihan yang terutama. Tetap waspada dalam menentukan dan selalu menjaga hati kita dengan hikmat yang hanya daripada Tuhan. Walaupun sepertinya begitu banyak pilihan dan tawaran kesenangan di dunia ini bagi kita, namun kita boleh hanya tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara dan saya bersama keluarga kita berani mengambil satu keputusan untuk hidup memprioritaskan keselamatan, hidup kekal, dengan tetap setia melayani dan bekerja bagi Kristus? Mari kita naikkan pujian Memilih Yesus. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus, lebih mulia, setia padanya, dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus, lebih indah, dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih manis dari
bunga bakung ataupun madu. Jiwa ragaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Tuhan Yesus yang kita nantikan dalam prosesi di masa-masa Minggu Advent sesungguhnya sudah hadir, sudah bersama dengan setiap kita orang percaya. Dia yang disebut Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Namun bagi kita seringkali dalam kehidupan kita mengabaikan kehadirannya. Sesungguhnya Tuhan Yesus senantiasa setia menantikan kita. Marilah kita sebagai murid-murid Kristus kembali datang kepadanya, tinggal dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Sang Juru Selamat kita. Menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh kasih-Nya, memancarkan kasih-Nya, dan hidup kita semakin mirip dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah saudara dan saya hari ini, malam ini berkomitmen menjadi murid Yesus yang sejati di dalam hati kita. Melalui pujian KPPK 323 kita mau menaikkannya. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Di dalam hatiku, ku mau hidup lebih suci bagimu.
Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, sesaat lagi kita akan menerima pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam ibadah firman dan doa. Dan saya hari ini mau mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami, yang boleh kami rasakan setiap hari. Kami bersyukur karena Tuhan boleh terus ada menyertai dan memimpin kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin dan tolong kami agar kami boleh fokus dan boleh mendengarkan dengan baik apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Dan kami juga berdoa Tuhan yang menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Semoga hamba-Mu ini boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga yang berbicara sendiri melalui hamba-Mu dan memakai lidah bibirnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 8. Yesaya 8 ayat yang ke-23 sampai Yesaya yang ke-9 ayat yang ke-6. Yesaya 8 ayat yang ke-23 sampai dengan Yesaya 9 ayat yang ke-6. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bapak Saudara boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Bapak Saudara, pernahkah kita menanti sebuah janji?
Ketika kita menanti sebuah janji, Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita pasti akan menunggu-nunggu kapan janji itu akan ditepati oleh orang yang berjanji kepada kita. Dan ketika janji itu tidak ditepati, saya yakin kita pasti pun juga akan mengalami kekecewaan ataupun ketidakpuasan. Berbicara soal janji, Bapak Ibu Saudara, ada satu janji yang tidak menimbulkan kekecewaan. Karena janji ini sudah digenapi. Ya, janji yang diberikan oleh Allah mengenai kedatangan Juru Selamat ke dalam bumi. Kali ini kita membahas tentang kisah tersebut, di mana Allah menjanjikan Raja Damai, pembebasan yang sejati bagi umatnya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita melihat juga konteks yang ada di dalam Yesaya pasal 8 dan 9 ini. Bapak Saudara, Yesaya ini, bagian ini, masih ada di dalam satu rangkaian dengan Yesaya pasal yang ke-7. Di mana saat itu Raja Ahaz, Raja bangsa Yehuda, sangat ketakutan menghadapi serangan yang diloncarkan oleh kerajaan Israel Utara dan kerajaan Syria atau kerajaan Aram. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Allah ingin memberitahu bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan bangsa Aram ini tidak akan berhasil karena Allah akan menolong mereka. Allah akan melindungi bangsa Yehuda, Saudara. Namun sayangnya Raja Ahaz ini tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Raja Ahaz ini tidak mempercayai perlindungan Allah yang disampaikan oleh Yesaya. Saat Yesaya mengatakan supaya Ahaz untuk meminta pertanda, tolongan kepada Allah. Ahaz menolak dan malah mengharapkan meminta bantuan kepada pasukan Asyur. Bukan kepada Allah, tetapi kepada bangsa Asyur. Memang benar, ketika itu bangsa Asyur menolong bangsa Yehuda, menaklukkan, menghancurkan pasukan Israel Utara dan pasukan Aram. Memang benar saat itu pertolongan datang secara instan. Tetapi setelah itu terjadi malapetaka, Bapak Saudara. Asyur menjajah Yehuda. Yang awalnya manis terlihatnya menjadi malapetaka untuk mereka sendiri. Bangsa Yehuda menjadi hamba dari bangsa Asyur yang kejam. Mereka dijarah, tanah mereka menjadi tandus. Dan mereka dipermalukan oleh bangsa Asyur. Itu dapat kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Bapak Saudara. Yehuda melalui Ahaz telah menggantungkan diri pada juru selamat yang salah. Juru selamat yang berasal dari dunia. Yang membuat mereka sendiri ada di dalam kesesakan, kegelapan, kesuraman. Tidak ada pengharapan bagi bangsa Yehuda. Karena mereka bersandar kepada pribadi yang salah. Dan Allah pun menghukum mereka dengan cara Asyur yang menjajah mereka. Asyur yang akhirnya menguasai mereka. Allah memberikan hukuman atas kebebalan mereka dan ketidakmauan mereka untuk bergantung kepada Allah. Tetapi di tengah hukuman yang Allah berikan ini, Bapak Saudara, Allah tetap mengasihi umatnya. Di pasal 9 ini adalah pengharapan, janji yang Ia berikan di tengah kesesakan yang dialami oleh mereka. Dia yang akan menolong mereka dalam kesesakan itu. Allah akan memberikan terang dan sukacita, damai yang sejati kepada mereka. Ini bukan hanya berbicara mengenai kelepasan mereka, kebebasan mereka, keselamatan mereka pada saat itu juga, Bapak Saudara. Tetapi jauh setelah itu, kebebasan, kelepasan mereka yang sesungguhnya akan diberikan oleh Allah melalui penebusan yang akan dilakukan oleh Juru Selamat.
Juru selamat yang akan memberikan kelepasan dan kedamaian yang sejati. Dan janji inilah yang digenapi oleh Allah di dalam perjanjian baru dengan kedatangan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Di dalam terang yang dinyatakannya terang yang besar itu, terang yang besar yang mengalahkan kegelapan, bahkan kegelapan tidak dapat lagi menguasainya, Bapak Saudara. Dia penasehat ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dan Raja damai yang menyelamatkan mereka, yang akan menebus umatnya. Juru selamat yang lahir ke dalam dunia. Inilah yang kita rayakan dan kita sambut di dalam Natal, Saudara. Inilah yang sedang kita bahas bersama-sama selama 1 bulan ini. Kelahiran dan kehadiran seorang juru selamat beribu-ribu tahun yang lalu. Dan di momen ini kita mengingat bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa atas bangsa Yehuda, atas bangsa Israel. Mereka yang mencari pertolongan lain, mereka yang bersandar kepada juru selamat yang lain, mereka yang mengandalkan manusia dan mencari kedamaian dari dunia. Bagaimana Allah tetap mengasihi mereka, meskipun mereka telah mengecewakan Allah. Kasihnya kepada umatnya, Allah membawa Kristus turun ke dalam dunia, memberikan anak yang tunggal ini untuk menjadi juru selamat. Yang berbeda dengan juru selamat yang ada di dalam dunia, Saudara. Yang berbeda dengan juru selamat yang palsu itu. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat yang akan mati, menebus setiap umat Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah tentang kelepasan dan kedamaian yang sejati telah Ia genapi di dalam kelahiran Yesus Kristus. Yang selalu kita rayakan setiap tahun, yang selalu kita sambut di bulan Desember itu. Janjinya sudah Ia genapi melalui anaknya. Bapak Saudara, pada satu saat ada seorang pasangan sejoli yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Di tengah persiapan yang mereka lakukan, Bapak Saudara, seorang calon pengantin pria, pengantin laki-laki ini bergegas pergi ke rumah seorang pendeta yang akan memberkati mereka di hari pernikahan mereka. Saat itu, sang pria ini sedang mengajukan permintaan kepada pendeta tersebut, agar pendeta tersebut boleh membantu dia ketika memberkati, tidak mengucapkan kata-kata sampai maut memisahkan. Ketika menuntun janji, tidak mengucapkan kata-kata sampai maut memisahkan. Rupanya sang calon pengantin pria ini takut bahwa ia tidak dapat menepati janjinya untuk menjadi seorang suami bagi istrinya, seorang ayah bagi anak-anaknya kelak, sampai maut memisahkan. Makanya dia mau supaya pendeta tersebut ketika menuntun janji pernikahan tidak menyebutkan kalimat sampai maut memisahkan. Sang pria ini pun memberikan amplop kepada pendeta tersebut. Kemudian dia bergegas pulang. Beberapa hari kemudian, Bapak Saudara, pernikahan ini berlangsung. Ketika sampai kepada momen pengucapan janji, seorang pendeta ini menuntun kedua mempelai ini untuk mengucapkan janjinya. Sang pendeta mengucapkan dan kemudian diikuti oleh mempelai pria dan mempelai wanita juga. Tetapi pada waktu yang ditunggu-tunggu, hampir di akhir janji, pendeta ini
tidak melakukan apa yang diminta oleh sang pria tersebut, saudara. Tetapi pendeta ini malah mengucapkannya, setia sampai mau memisah. Pernikahan ini pun berjalan sampai akhir dengan lancar. Tetapi ketika selesai momen kebaktian pemberkatan nikah tersebut, sang pria menghampiri pendeta ini dan menyampaikan keluh kesahnya. Kenapa Pak, Bapak pendeta tidak memenuhi apa yang saya minta? Dan dia kesal sekali karena pendeta ini tidak melakukan apa yang ia minta kepadanya. Ustaz punya usut, ternyata Bapak Saudara, sang calon mempelai wanita tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Dan ternyata seorang mempelai wanita ini memberikan amplop yang lebih besar daripada yang suaminya berikan kepada pendeta ini, dan menyuruh pendeta ini tidak melakukan permintaan suami. Bapak Saudara, dalam kisah ini dapat kita lihat bahwa bagi manusia janji itu dapat dipermainkan. Bahkan di dalam kehidupan suami istri pun bisa ada rasa saling tidak percaya satu dengan yang lain. Dan mungkin ada juga ketakutan untuk tidak dapat bisa menepati janji di kemudian hari. Di dalam dunia banyak janji yang mungkin hanya berupa janji manis, saudara. Janji manis yang tidak ditepati, tidak digenapi. Janji manis yang akhirnya diingkari. Dan mungkin kita juga pernah mengalami janji yang dipermainkan atau janji yang diingkari. Namun yang perlu kita tahu, Bapak Saudara, itu adalah janji manusia. Janji dari manusia. Manusia yang tidak sempurna, berbeda dengan Allah yang janjinya selalu sempurna dan digenapi. Seperti janjinya akan kedatangan juru selamat yang sudah ia genapi di dalam kehadiran anaknya. Dan di setiap momen Natal, kita merayakan, kita mengingat kembali tentang lahirnya sang juru selamat dunia ini. Yang membuktikan bahwa Allah menepati janjinya, menggenapi apa yang ia katakan. Membuktikan juga bagaimana Allah mengasihi umatnya. Mari menyambut Natal bukan hanya dengan sukacita, tetapi juga bersyukur. Serta mengingat kebaikan dan kasih Allah bagi kita umatnya, Bapak Saudara. Mengingat bagaimana janji keselamatan itu, pembebasan Allah yang digenapi. Tidak ada satupun janji dari Allah yang akan teringkari. Saya tidak tahu Bapak Saudara saat ini sedang menanti janji Tuhan yang mana. Saat ini Bapak Saudara sedang menanti janjinya yang akan memberkati kita. Namun keadaan kita saat ini masih sulit dalam ekonomi. Mungkin Bapak Saudara sedang menanti janjinya tentang kesembuhan. Namun ternyata sekarang saudara masih sakit, bahkan drop di dalam penyakit. Mungkin Bapak Saudara juga menanti pertolongan Tuhan dalam pergumulan pekerjaan, memperoleh keturunan, mengerjakan studi. Tapi kenyataannya saudara masih bergumul akan hal tersebut. Saya mengatakan kepada kita saat ini, jangan pernah untuk menyerah dalam penantian kita akan janjinya. Mungkin saat ini janji itu belum digenapi, Bapak Saudara. Mungkin saat ini janji itu belum terlihat di dalam hidup kita. Tetapi percayalah, pasti akan tergenapi.
pada waktunya yang indah dan tepat. Ketika bangsa Yehuda mendapatkan janji akan penebusan yang sejati, saudara, janji akan Mesias itu. Janji itu tidak langsung digenapi oleh Allah, saudara. Tidak langsung keesokan harinya, langsung ada Mesias datang. Enggak. Bahkan bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya pun kita melihat bahwa Allah setia akan janjinya. Ketika kita juga menengok ke belakang pada kisah Abraham pun, janji Allah kepada Abraham pun ia sudah tepati. Dan saya yakin Allah juga akan menepati setiap janjinya kepada kita, saudara. Janganlah kita maunya yang instan-instan saja. Instan-instan saja. Maunya cepat. Rasakan dan nikmatilah proses penantian janji Allah ini. Saya yakin kita akan sangat lega ketika Allah memberikannya, karena Allah tahu waktu yang tepat. Allah tahu waktu yang indah, di mana kapan dia akan menepati janjinya. Janji yang besar akan kehadiran Mesias pun sudah ia tepati dan ia genapi, saudara. Kita yang seharusnya mati di dalam maut, kita diselamatkan oleh Kristus. Dan itu janjinya yang sudah ia nyatakan. Dan ia juga sudah genapi, saudara. Apa lagi yang perlu Allah buktikan? Ingat Natal, mari kita juga mengingat bahwa ia akan selalu menepati janjinya. Bahwa ia akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Bahwa ia selalu akan menggenapi janjinya kepada kita. Di waktu yang tepat, di saat yang indah, yang sudah ia tentukan. Kiranya kita boleh setia, dan kita boleh terus menikmati proses penantian, menunggu janji Allah ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami sekali lagi. Mengingatkan kami akan Engkau yang tidak pernah mengecewakan umat-Mu, yaitu kami. Engkau yang telah menggenapi janji-Mu dan akan selalu menggenapi janji yang sudah Engkau nyatakan pada setiap kami. Ajarlah kami untuk terus dapat menanti janji itu dengan setia dan menikmati setiap proses yang terjadi di dalam penantian kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk kami boleh terus bersandar hanya kepadamu dan tidak mengharapkan keselamatan, tidak mengharapkan kedamaian yang instan, supaya kami boleh terus teguh di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dan ampunilah kami ketika sampai saat ini kami masih saja seringkali mengandalkan hal yang lain, orang lain, bukan Tuhan. Seringkali kami tidak sabar akan janji Tuhan. Tidak sabar untuk menunggunya. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Supaya firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat rohani dan boleh menguatkan setiap kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Menjadi pribadi yang penuh kasih Kristus dalam keluarga, dalam komunitas gereja,
komunitas pekerjaan, dan sesama kita manusia untuk satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita bersama-sama bersehati memanjatkan beberapa pokok doa. Antara lain, kita mau berdoa mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan penyertaannya bagi keselamatan dan kehidupan setiap kita. Kemudian kita mau berdoa untuk kesejahteraan, kemajuan, kesetiaan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memajukan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita juga mau berdoa untuk pertumbuhan gereja kita, GKI Bungur dan Pos PI Alam Sutra. Juga sekolah Sinjon yang sekarang mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar PTMT, yaitu secara terbatas, kiranya dapat berjalan dengan pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan berdoa untuk pemulihan kondisi sosial dan ekonomi dunia dan khususnya Indonesia, juga penanganan pandemi yang baik dan benar dan seturut dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Baik, kami bersyukur malam ini kami boleh memanjatkan pokok-pokok doa. Kiranya Engkau boleh berkenan atas permohonan doa kami, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kondisi perekonomian, kemajuan Indonesia, ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan, tangan kuasa Tuhan boleh memimpin, boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin negara ini, sehingga mereka dengan hikmat dari Tuhan boleh menjalankan, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Sehingga kesejahteraan masyarakat boleh dirasakan oleh setiap individu yang mengharapkan kondisi cepat pulih. Tuhan, biarlah dengan hanya hikmat dari Tuhan saja, para pemimpin boleh mendengar akan seruan masyarakatnya. Terima kasih, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk pertumbuhan akan gereja kami, GKI Bungur, dan juga Pos PI Alam Sutra. Hanya dengan pimpinan Tuhan dan perkenanan Tuhan saja, kami percaya Engkau akan menuntun gereja kami, akan menolong setiap hamba Tuhan, pengurus, majelis, dan aktivis untuk terus bersemangat memancarkan akan kasih Tuhan, terus tidak henti-hentinya memohon pertolongan Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, gereja kami dapat bertumbuh menjadi berkat dalam masyarakat sekitarnya dan bahkan masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan di sekolah Sinjon dan sekolah-sekolah lain juga yang sekarang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kiranya mereka boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik, dan semua para siswa juga mereka dapat belajar dan mengajar dengan baik.
Demikian juga dengan guru-guru ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan boleh menaungi mereka, boleh terus membimbing mereka. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk pemulihan kondisi sosial dan ekonomi yang terutama di negara Republik Indonesia ini ya Tuhan, di mana pandemi mulai mereda ya Tuhan karena pertolongan dari Tuhan, karena hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga pandemi di Indonesia ini boleh berkurang ya Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan dan kuat kuasa Tuhan saja yang boleh memimpin setiap orang-orang yang bertanggung jawab dalam penanganan pandemi ini ya Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh merasakan, kami boleh beraktivitas, berkegiatan ekonomi maupun sosial, keagamaan dengan baik, karena semuanya mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Biarlah setiap kami beroleh hikmat dari Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah kami memanjatkan akan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pokok doa yang tidak sempurna ini Engkau yang sempurnakan ya Tuhan. Kami juga akan mengakhiri ibadah firman dan doa pada malam hari ini. Kiranya pimpinan Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Biarlah hidup kami juga berserah kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, ibadah firman dan doa telah selesai, dan selanjutnya kami mengundang jemaat untuk dapat mengikuti persekutuan pemahaman Alkitab melalui Zoom yang sudah dibagikan linknya melalui WAG yang tersedia, dan sesi PA Firdo akan dimulai pada pukul 19.30 malam ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.